Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Bisma BEM Unipma Perdana. Bersama saya, Mahisti Cahayuni, dan tentunya bersama narasumber-narasumber luar biasa yang akan kita hadirkan di setiap sesinya. Karena podcast ini merupakan podcast perdana, saya akan menjelaskan sekilas informasi apa sih podcast Bisma BEM Unipma itu. Jadi podcast Bisma, Bincang Seru Muda Berkarya, merupakan salah satu program kerja dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas PGRI Madiun. Nah, tujuan dari podcast ini yaitu sebagai pusat informasi di internal maupun eksternal kampus, tentunya membahas berkaitan dengan organisasi. Nah, dalam podcast Bisma ini pastinya juga bekerja sama dengan Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, yaitu dalam program Bincang Pintar. Tentunya akan menghadirkan berbagai narasumber yang pastinya berwawasan luas dan juga akan memberikan sedikit banyak motivasi dan juga pengetahuan bagi kita nih sebagai mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini nih kita mengangkat tema mengenal lebih dekat dengan BEM Unipma. Tentunya berkaitan dengan tema tersebut, kita sudah menghadirkan narasumber kita yang tentunya akan berbagi pengetahuan dan juga informasinya kepada kita semua. Sudah hadir di sebelah saya, sosok wanita ini luar biasa. Boleh dong Kak, perkenalan dulu Kak. Halo Mbak Hesti, perkenalkan nama aku Ratih Narani, aku dari program studi pendidikan matematika, saat ini mau semester 6. Wah, luar biasa ya guys. Oke Kak, untuk mengawali perkenalan kita nih, boleh dong diceritakan apa sih tujuan Kak Ratih ini untuk, saya memutuskan untuk menjadi Wakil Presiden BEM Unipma nih. Sebenarnya untuk memutuskan menjadi wakil presiden itu waktunya sangat singkat karena memang pendaftaran yang dibuka sebenarnya sudah lama tapi memang kandidatnya belum ada. Jadi kenapa aku akhirnya memutuskan untuk jadi wakil presiden Universitas PGRI Madiun karena memang pertama dorongan dari teman-teman yang mungkin memang besar dan saya pikir juga kenapa nggak dicoba aja untuk hal baru ini, pasti akan jauh lebih seru kalau misalnya kita mencoba hal yang lebih menantang lagi. Oke, luar biasa ya teman-teman ini mencoba-coba hal yang baru. Wah, tentunya tanggung jawab sebagai wakil presiden ini sangat besar ya Kak ya. Betul, sangat besar sekali sih. Cuman karena menurut saya juga karena kan dari teman-teman semua juga membantu support saya dan Habib juga saya pikir tanggung jawab itu bisa terselesaikan juga. Nah, baik. Nah, di BEM sendiri itu ada kementerian apa aja sih Kak? Dan juga tugas-tugas pokoknya itu seperti apa? Di Kementerian BEM sendiri ini sudah mengalami perubahan sekitar kurang lebih 1 bulan ini. Ada Kementerian PSDM, itu tugas pokoknya untuk memberdayakan mahasiswa, khususnya mahasiswa Unipma dan khususnya juga mahasiswa BEM. Terus juga ada Kementerian Kominfo, dia tupoksinya untuk mengatur segala media yang berhubungan dengan BEM. Terus ada juga Kementerian Dalam Negeri, dia adalah kementerian yang biasanya mengatur isu-isu dalam negeri. Terus ada juga Kementerian Luar Negeri, dia tupoksinya sebagai kerjasama baik itu dari BEM Unipma kepada pihak luar. Terus juga ada Kementerian Ekotif, dia nantinya berfungsi sebagai tupoksinya itu gimana caranya sih biar BEM itu dapat pemasukan. Jadi kita nggak hanya mengeluarkan tapi juga kita mendapat pemasukan. Terus juga ada Kementerian Olahraga dan Seni, kayak namanya tupoksinya juga yang berhubungan dan terkait dengan olahraga dan seni. Terus juga ada Kementerian Kebijakan Publik. Kebijakan Publik ini kementerian yang juga baru, di mana tupoksinya ini sangat penting di BEM sendiri karena memang semua isu yang masuk nanti akan dialihkan ke kebijakan publik. Jadi apa sih reaksi kita sebagai BEM terhadap isu? Terus ada juga Kementerian Agama, di mana Kementerian Agama ini nantinya Kementerian Agama ini nanti berfungsi sebagai porsinya lebih ke keagamaan kita sebagai BEM dan juga banyak banget nantinya bakal ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Kementeriannya apa Sosial. Oh ya, ada Kementerian Sosial dan Lingkungan. Kementerian Sosial dan Lingkungan ini juga menarik sekali karena memang sebelumnya nggak ada Kementerian Sosial dan Lingkungan. Saat ini dihadirkan untuk kita sebagai BEM lebih peka terhadap sosial, masyarakat, dan juga lingkungan. Oke.
Banyak sekali ya Kak kementeriannya. Nah, dengan kementerian yang banyak itu kan tentu menambah tanggung jawab pula ya. Nah, itu gimana sih caranya biar teman-teman itu tetap fokus nih dengan kementeriannya dan juga tetap sosialnya juga tetap jalan, tanggung jawabnya di program kerjanya juga tetap jalan? Kalau saya itu kembali lagi ya, aku sering mengingatkan sama teman-teman semua itu kembali lagi ke diri masing-masing karena memang tanggung jawab itu kita yang ambil, kita yang memban, jadi gimana kita mau menjalankannya, ya gimana kita ngambilnya. Jadi ingat aja tujuan awal, kenapa kita ngambil di BEM juga, dan kenapa kita harus tanggung jawab tuh karena tanggung jawab tuh mencerminkan diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau dihargain sama orang, bertanggung jawab sama apa yang kita butuh. Nah, bener banget. Tanggung jawab dimulai dari hal yang paling kecil, guys. Oke nih, tips kekompakan nih ala Kak Ratih sebagai Wakil Presiden BEM Unipma dengan kementerian yang sangat banyak dan juga anggota yang pasti ada sekitar 50-an ya Kak ya? Ada. Nah, itu gimana tips untuk menjaga kekompakan nih? Yang terpenting komunikasi sih, karena memang komunikasi itu penting banget. Walaupun di masa pandemi ini kita berusaha sama-sama sama teman-teman menteri itu berusaha gimana caranya anggota tetap menjalin komunikasi dengan diadakan rapat rutin maupun offline ataupun online. Dan kekompakan juga dari kementeriannya sendiri, karena memang keluarga kecil yang mempengaruhi nanti dia gimana di anggota BEM-nya. Jadi disarankan untuk para menteri untuk lebih mengayomi lagi anak-anaknya agar bisa lebih bergaul lah sama kita anggota BEM-nya. Wah, betul sekali karena di kondisi pandemi ini tentu nggak pernah ketemu ya Kak ya, nyaris nggak pernah ketemu. Jarang sekali. Dari awal memang nggak pernah ketemu dan semua kegiatan itu offline ya Kak ya, online ya benar, mohon maaf online. Nah, berkaitan dengan kegiatan nih selama pandemi tentu online seperti ini tuh program kerja apa aja sih Kak yang bisa berjalan atau yang sudah dijalankan? Untuk program kerja sendiri sangat banyak ya, karena memang kita sudah berjalan hampir setengah tahun ini dan masih ada sisa 1 tahun, tapi program kerja yang sudah kita lakukan sudah ada beberapa. Kemarin itu banyak memang di pandemi ini banyak sekali program kerja yang webinar. Itu beberapa webinar sudah kita laksanakan. Terus juga ini akan datang adalah lomba seni. Terus nanti juga terus kita juga melakukan banyak diskusi terkait isu-isu yang ada di dalam maupun di luar kampus, karena memang di masa pandemi ini sangat riskan. Setiap isu rasanya semakin menjadi sensitif kita terhadap isu. Jadi gimana caranya agar isu itu bukan hanya menjadi isu, tapi kita juga memiliki jalan keluar terhadap isu tersebut. Nah, betul sekali teman-teman. Nah, tadi kan berarti menjelaskan ya soal proker-proker nih yang pastinya juga tidak bisa dilakukan semuanya. Juga dengan kondisi anggota-anggota BEM-nya nih yang tidak ada pertemuan, otomatis keakraban mungkin berkurang. Nah, sebenarnya hal positif apa sih yang bisa kita ambil nih di kondisi pandemi seperti ini? Sebenarnya jujur ya, kalau hal positif itu sedikit. Karena memang di dalam organisasi kalau nggak bertemu itu sulit menjalin komunikasi itu sendiri. Jadi kalau untuk positifnya sih kita lebih bisa dihadapkan dengan kesabaran mungkin. Jadi semua proker itu kadang kalau kita offline itu sukanya terburu-buru, tergesa-gesa. Jadi kalau online ini bisa lebih santai. Dari anggotanya juga bisa lebih santai, jadi kita juga bisa menyiapkan matang-matang semua persiapannya. Mungkin itu sih positifnya, sebenarnya banyak, cuman memang tertutupi oleh negatifnya. Oke. Jadi bisa dibilang ya Mbak ya, di kondisi pandemi kayak ini tuh yang paling penting itu adalah responsif. Gimana kita menanggapi semua informasi-informasi yang kita terima. Betul sekali. Nah, memang di dalam organisasi kalau kitanya hanya terpaku dengan orang yang menanyakan kita itu nggak jalan. Jadi kita juga harus menanyakan apa sih tugas kita. Kalau misalnya kita nggak tahu juga tanya, belajar, karena di dalam organisasi juga kan tempatnya belajar. Walaupun kadang kita bicara, kita nggak butuh orang-orang yang hanya belajar di BEM, tapi juga menuangkan isi dari pikiran mereka. Tapi memang kenyataannya organisasi itu tempatnya belajar. Oke, bener banget. Nah, hal yang paling dirindukan nih saat kegiatan offline nih Mbak, karena semua ini kita udah terbiasa online, hal yang paling dirindukan? Kalau dirindukan sih sebenarnya mungkin
keriuhannya ya, dan event besar sih tentu. Karena di event di saat ini nggak ada program kerja besar yang bisa kita laksanakan, jadi rindu banget sama program-program besar yang sampai harus pulang malam, yang kalau penutupan itu rame, terus juga kangen sama foto bersama satu kabinet gitu sih. Bener. Karena di dalam masa pandemi ini saya pikir kita nggak pernah foto satu kabinet yang benar-benar full tim karena memang kendala tidak bisa mengumpulkan banyak massa, jadi mungkin banyak sekali yang dirindukan ya, tentunya itu kangen berkegiatan besar malah. Oke, keinteraktifannya ya Iya, dengan sangat sama aktif, anggota. Bun. Oke, nah selain BEM sendiri nih, di Unipma sendiri itu UKM ataupun organisasinya itu apa aja sih Kak? Mungkin bisa dijelaskan secara general aja, kan banyak sekali Banyak ya. sekali karena memang baik di Unipma sendiri ada 3 struktural, ada 4 mungkin. Ada UKM, ada HMPS, HMF, ada UKM dan juga ada BEM. Nah, untuk UKM-nya sendiri itu banyak sekali, tapi di Unipma sendiri ada yang menaungi bidang seni, ada yang menaungi bidang akademik, fotografi, juga ada yang menaungi bidang apa ya? Bidang keagamaan itu juga ada. Jadi banyak sekali aspek di kehidupan yang ada juga di UKM Unipma sendiri. Terus HMPS juga setiap prodi itu memiliki himpunan. Bahkan prodi yang baru pun saat ini sudah dibentuk himpunan. Walaupun memang belum identitasnya belum terlalu benar-benar diketahui banyak orang, tapi mereka sudah memiliki himpunan. Dan juga ada HMF. HMF itu yang menaungi langsung HMPS. Oke, berarti bisa dikatakan nih strukturalnya di BEM itu gimana Mbak? HMPS, HMF, dan HMPS, HMF. Kalau untuk isu-isu kampus itu biasanya kita ke HMPS, HMF dan langsung ke BEM. Tapi kalau berkegiatan UKM tentang organisasi ekstra maupun intra kampus itu biasanya kita larinya ke UKM. Oke, banyak sekali ya itu Mbak. Benar. Dan itu gimana nih kondisi strukturalnya di BEM itu, apakah di Unipma sendiri apakah udah berjalan mulus, lancar seperti itu? Sejauh ini kalau dikatakan mulus tuh belum, karena memang masih banyak terkendala dari beberapa prodi maupun dari himpunan fakultas. Jadi sudah lebih baik daripada yang sebelumnya, tapi memang kita masih banget harus berusaha karena memang masih banyak miskomunikasi yang terjadi. Jadi saat adanya miskomunikasi itu, jadi kita kayak kalau udah miskomunikasi tuh untuk jalan ke depannya tuh kayak sulit gitu. Jadi harus menyelaraskan satu suara dengan suara yang lain itu sedikit sulit, tapi memang dari kementerian yang menaungi sendiri terkait permasalahan tersebut juga mau berusaha, jadi kita jadi sama-sama lah. Jadi jauh lebih mudah kalau misalnya kita bareng-bareng. Baik, memang bukan hal yang mudah ya Mbak ya, untuk betul. menjadikan satu nih orgamawa Unipma yang segitu banyaknya, apalagi untuk menjadi satu pemikiran. Betul. Nah, terkait dengan tadi kan Mbak Ratih bilang nih kalau di kementerian di BEM sendiri itu ada reshuffle. Iya, betul, ada reshuffle itu ada hambatan terbesar nggak sih? Gimana kok bisa sampai mencapai reshuffle? Dan itu pasti juga bukan hal yang mudah ya Mbak ya? Reshuffle sendiri kenapa dilakukan? Karena memang tingkat kejenuhan, kalau kata Pres, tingkat kejenuhan dari anggota itu sudah besar. Dan kenapa dilakukan reshuffle juga karena memang ada beberapa kementerian yang perlu ditambahkan. Karena sebelumnya ada beberapa kementerian yang menjalankan tugas tidak sesuai tupoksinya. Jadi kami ingin lebih sebenarnya meringankan, menyamaratakan semua tugas. Tetapi karena balik lagi, karena ini baru di Univ BEM sendiri, di BEM Univ sendiri, jadi kami perlu waktu mungkin sedikit lama untuk benar-benar perubahan itu dirasakan oleh semua orang. Oke. Nah, berkaitan dengan Pak Presiden nih, Mbak nih, kemana kok hanya sendiri? Aku mewakili Mas Habib, minta maaf karena memang Mas Habib ada kepentingan di kampus, jadi nggak bisa hadir di sini. Ya udah kita maklumi ya teman-teman. Gimana sibuknya seorang presiden mahasiswa, apalagi di organisasi di BEM Unipma nih, organisasi tertinggi di universitas biasanya ya. Yeah.
Oke, dan kembali lagi ke masalah reshuffle ya. Ini proses untuk mencapai tujuannya ini udah berapa persen nih Mbak? Selama reshuffle ini kan pasti ada target ya, ada prosesnya ya. Nah ini di dasar 100% atau berapa persen dan ini itu kenapa? Kalau untuk 100% belum ya, karena memang masih baru banget, baru kurang satu bulan itu baru kita adakan reshuffle. Mungkin prosesnya sudah progresifnya 30% lah dari 1 bulan atau kurang mungkin, karena memang ada beberapa kementerian yang masih belum jalan, jadi kita maklumi karena memang masih baru dan kita usahakan lagi dalam rentang waktu reshuffle itu 3 bulan. Jadi dalam jangka waktu 3 bulan kami bakal mengusahakan gimana caranya kementerian-kementerian baru ini bisa bekerja sesuai tupoksinya. Jadi kalau misalnya ini berhasil akan kita lanjutkan ke kabinet sebelumnya. Ke kabinet sebelumnya. Oke. Memang kayaknya tidak mudah ya Mbak ya untuk mereshuffle kementerian di BEM Unipma ini pastinya. Dan ini nggak langsung difikskan ya teman-teman, pastinya akan ada masa percobaan nih, apakah nanti kementerian ini berhasil, seperti itu ya Mbak Rati ya? Iya betul, dari awal kami membicarakan terkait reshuffle ini memang tidak melulu, tidak langsung untuk memfikskan kementerian ini menjadi kementerian yang pasti, tapi memang ada masa percobaan, di mana masa percobaan itu sampai 3 bulan ke depan. 3 bulan. Iya. Oh iya Mbak, nih di BEM sendiri kan ada program magang BEM ya. Betul. Yaitu program yang ditujukan oleh mahasiswa Unipma nih yang pengen belajar dulu di BEM, apa sih, mengenal BEM lebih dekat sebelum kita terjun langsung di BEM-nya. Nah mungkin bisa dijelaskan nih konsep secara umumnya magang BEM itu seperti apa? Baik, konsep magang BEM memang diadakan dari tahun ke tahun dan ini adalah salah satu program kerja dari Kemen PSDM, di mana magang BEM ini menaungi anak-anak mahasiswa Universitas PGRI Madiun secara umum untuk ikut andil dengan kita di kegiatan BEM dan juga sebagai kaderisasi dari kelanjutan BEM sendiri. Tapi setelah adanya reshuffle kemarin ada sedikit perubahan. Anak-anak yang tadinya sudah menjadi anggota magang diseleksi lagi menjadi anggota staf muda. Jadi staf muda ini ngebantu kita lah, karena jujur di periode ini kita akan menjalani 1,5 tahun periode. Dan saat itu banyak dari kita yang sudah semester tua, jadi untuk agar BEM tetap berjalan tuh gimana sih caranya, akhirnya dari teman-teman menteri pun pres mengusulkan untuk adanya staf muda, dan akhirnya adanya staf muda ini nantinya untuk membantu kita dalam semua program dan lebih internal lagi, karena dari tadinya magang yang hanya tahu secara garis besar, ini naik 1 tingkat lagi ke staf muda. Mungkin tidak tahu sebanyak yang anggota lain tahu, tapi memang staf muda ini sudah dikhususkan untuk juga membantu setiap isu yang ada di Unipma sendiri. Wah, berarti program staf muda ini sangat-sangat bermanfaat ya Mbak ya? Iya, untuk betul. Mahasiswa-mahasiswa nih yang mungkin pengen tahu dulu nih BEM Unipma itu seperti apa, kita bisa menyiapkan diri nih sebelum kita terjun langsung bisa mengikuti program staf muda. Magang BEM ini. Staf muda karena magang BEM itu sudah diberhentikan di periode ini di kemarin. Jadi pengganti dari magang itu adanya staf muda. Oke, jadi kedepannya staf muda. Sebenarnya cuma ganti nama sih. Kedepannya bakal ada staf muda, tidak ada magang. Oh, seperti itu. Nah, harapannya Mbak Ratih nih terhadap anggota-anggota dan juga staf muda itu seperti apa sih? Lebih kompak lagi sih yang pasti, karena memang kekompakan itu penting banget di suatu organisasi, dijaga komunikasinya, karena mungkin karena merasa belum anggota BEM, masih staf, mereka masih merasa yang aku malu nih mau ngobrol, aku malu nih mau tanya-tanya ke kakak-kakaknya. Jangan malu tanya, karena aku yakin dari kakaknya juga nggak mungkin lah mau judesin teman-teman semua itu. Jadi lebih berani lagi aja mengeluarkan pendapat, lebih berani lagi untuk bersuara, karena saat kita bersuara tuh kita nggak mandang umur, kita juga nggak mandang jabatan, asal suara kita juga intinya sesuai lah sama apa yang mau dibicarakan, itu ungkapkan aja, lebih kompak, komunikasinya dijaga, yang penting solid, tetap solid juga. Yang paling penting sih apa ya,
menjadi staf muda dan anggota BEM itu harus punya pendirian. Jadi jangan mau gampang banget ikut-ikutan suara orang lain karena Betul. marak sekali ya sekarang kayaknya Bang Isti. Beredarnya informasi kan Iya, kadang-kadang kita betul. digiring ke sana, Betul digiring sekali. ke sini tanpa Betul. adanya suatu Jadi pedoman gitu. kalau kita nggak punya pendirian, mungkin bukan hanya buat staf muda sama anggota BEM sih, tapi untuk semuanya. Kalau kita nggak punya pendirian tuh kadang kita gampang banget ikut arus. Jadi dibiasakan untuk kalau kita udah percaya sama satu hal ini dan kita udah yakin itu benar, ya udah dijalin aja. Kenapa aku khususkan ke staf muda dan anggota BEM? Karena kalian tuh tersorot di Universitas PGRI Madiun sendiri. Jadi apa yang kalian bicarakan kadang apa yang mereka percaya. Jadi lebih dijaga hati-hati lagi pembicaraannya, ucapannya. Bukan ingin bukan ingin melarang orang untuk memberikan informasi, tapi apakah informasi itu benar apa enggak kan kita juga nggak tahu. Jadi lebih dicari tahu lagi informasinya. Oke. Nah, itu tadi ya teman-teman sekilas nih informasi dari staf muda nih. Bagi staf muda yang mungkin nonton podcast ini, jadi kalian itu yuk nggak usah ragu terhadap diri sendiri, membaur dengan kakaknya. Selama pendapat kita itu kita sampaikan dengan cara yang benar, kita pasti akan terima. Ya seperti itu ya, Betul, ya. betul sekali. Nah, oke. Nah, harapan Buah Pres, ya, karena Presnya nggak ada ya. Untuk podcast Bisma kedepannya ini seperti apa sih, Mbak? Harapannya karena ini awal ya, harapannya kedepannya bisa lebih konsisten lagi tentunya. Jadi apa yang dihasilkan juga lebih nantinya bermanfaat, bukan hanya untuk BEM sendiri tapi untuk masyarakat luar, dan juga konten-kontennya juga berisi konten-konten yang memang informatif baik untuk Universitas PGRI Madiun maupun untuk masyarakat luar. Tetap kompak ya timnya. Nah, kompak, semangat. Nah, Mbak, ini pertanyaan yang terakhir nih. Seberapa pentingkah sih organisasi untuk Mbak Ratih pribadi nih? Penting banget karena aku anak organisator banget. Anak organisasi. Iya, anak organisasi banget. Jadi menurutku penting banget karena aku kenal banyak orang itu dari organisasi. Aku bisa berbicara mungkin seperti ini karena organisasi. Dan aku punya banyak pengalaman, banyak cerita, banyak keuntungan yang pasti setiap kita. Mungkin ada keuntungan kerugiannya, tapi aku rasakan setiap organisasi itu punya banyak sekali keuntungan. Jadi penting banget, dan buat teman-teman yang kalau misalnya masih mau, sebenarnya tidak memaksakan orang untuk ikut organisasi ya. Cuman memang namanya kita kan makhluk sosial, perlu bertemu dengan orang, dan salah satu bertemu dengan orangnya itu ya lewat organisasi. Jadi kalau misalnya masih stagnan dengan pemikiran kita yang aku bisa kok semuanya sendiri, menurutku terlalu cupid ya bahasanya, terlalu menutup diri terhadap lingkungan luas. Karena memang sebenarnya apa yang kita pikirkan sudah besar, ternyata di luar sana tuh masih jauh, ada yang jauh lebih besar. Jadi organisasi itu penting karena bisa membuka pemikiran kita terhadap hal-hal baru, wawasan baru, teman baru, dan semuanya. Kalau kita juga organisasi, menurutku juga bisa menambah finansial ya. Karena channel itu penting. Iya, betul. Jadi organisasi itu penting karena juga ada channelnya, guys. Nah, bener banget ini teman-teman. Gak hanya organisasi itu memberikan informasi dan juga pengetahuan, tapi juga mengasah soft skill. Nah, soft skill kita nih, entah itu public speaking, entah itu kita cara negosiasi dengan orang lain, seperti itu ya, Mbak. Betul sekali. Oke nih. Nah, kenapa kita harus daftar nih di BEM Unipma nih? Kenapa harus daftar di BEM Unipma? Karena ini bukan karena aku anak BEM ya, jadi harus garis bawahi. Kenapa harus daftar di BEM Unipma? Karena BEM Unipma itu butuh teman-teman semua untuk tetap mengawal jalannya kampus, jalannya masyarakat, isu-isu kampus, isu-isu masyarakat. Kalau suatu universitas sebenarnya bisa tidak ada BEM-nya, tapi apakah dengan tidak ada BEM-nya semuanya berjalan? Kalau universitas yang ada BEM-nya aja kadang kita masih suka timpang di dalam universitasnya sendiri. Jadi kenapa harus ikut BEM? Karena pertama BEM butuh kalian, kedua karena BEM salah satu organisasi tertinggi di Unipma, jadi
buat kalian yang mau merasakan gimana sih sulitnya berorganisasi, gimana sih berhubungan langsung dengan pihak rektorat, itu bisa banget gabung di kita, di BEM sendiri. Dan juga banyak sekali manfaat yang didapetin sih dari BEM, kekeluargaan, rasa toleransi, senang, susah, sedih itu bisa dirasakan di BEM. Juga sebelum ada pandemi kita banyak sekali kegiatan-kegiatan besar yang itu bukannya malah membuat kita capek, tapi malah memupuk semua kekompakan kita di situ. Jadi buat teman-teman boleh banget daftar BEM, karena memang kita benar-benar butuh teman-teman buat ikut andil mengawal semua jalannya, baik itu jalan isu kampus, isu luar kampus, juga kita cari teman-teman untuk seru-seruan di dalam sebuah program kerja. Nah, bener banget teman-teman. BEM butuh teman-teman sekali ya. Kita butuh kalian. Yuk join yuk. Oke. Karena itu merupakan pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ini nggak jadi yang terakhir berarti. Ada satu lagi nih. Ada satu lagi motivasi Mbak Ratih nih. Entah itu saat Mbak Ratih terjun ke organisasi, atau mungkin bisa memotivasi teman-teman nih untuk bergabung, untuk berorganisasi, mencoba hal yang baru. Jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu ya teman-teman. Ya, mungkin jadi orang yang jauh lebih bermanfaat sih buat orang lain. Jadi kalau kita ikut organisasi, menurutku kita bisa mengimplementasikan itu. Kalau kita sendiri tuh kadang kita sulit untuk gimana sih mau bermanfaat untuk orang lain. Karena kalau sendiri tuh banyak kekurangannya. Jadi mending bareng-bareng sama kita beri manfaat untuk orang lain. Itu jauh lebih mengesankan, jauh lebih keren, jauh lebih terasa di baik masyarakat, di diri kita juga. Nah, benar. Jangan sendiri teman-teman. Kita perlu orang lain, bersama-sama kita bisa meraih segalanya. Wih. Nah, teman-teman, itu tadi nih bincang-bincang seru kita bersama Wakil Presiden BEM Unipma yang sangat-sangat luar biasa, yang telah berbagi pengetahuan dan juga motivasi-motivasinya terkait dengan organisasi nih. Terima kasih Mbak Ratih atas kesediaannya. Kita cerca dengan banyak pertanyaan ya teman-teman. Iya, dan semoga bermanfaat. Amin. Tidak hanya bagi BEM internal, tetapi juga teman-teman semuanya. Amin. Dan jangan kapok, kita undang lagi. Tergantung sih Mbak. Nah, kami ucapkan juga terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton podcast ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share podcast ini ke sosial media teman-teman semuanya. Dan juga untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa follow Instagramnya BEM Unipma di BEM_Unipma, dan juga Instagramnya Kementerian Ekonomi Kreatif BEM Unipma di ekatif_unipma. Nah, nantikan keseruan podcast Bisma selanjutnya pastinya dengan informasi-informasi dan juga narasumber-narasumber yang luar biasa yang akan kita hadirkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.